Ketika filmnya jelek, orang nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton berarti bioskopnya nggak laku. Ada. Saya pengen, sekarang ini bentuknya kayak gini nih. Saya pengen merubah dari bentuk ini gitu, yang saya miliki sekarang. Misalnya, saya pengen dapat tantangan badan saya harus kurus banget gitu. Atau mungkin gemuk banget. Nah itu tantangan buat saya, cuma memang perlu waktu. Sedangkan sekarang kan film udah termasuk sebagian pembuat film sekarang atau filmmaker sekarang lebih kepada sisi komersil dan juga lebih kepada industri, karena memang industri film kan udah mulai hidup kan. Sekarang kita dengar banyak banget jutaan penonton udah mulai didapatkan oleh film-film kayaknya bukan sesuatu hal yang sulit banget untuk mendapatkan penonton segitu, karena memang kalau formulanya pas, ceritanya oke, terus promonya canggih, penonton datang sendiri. Loh, sekarang gini, jumlah penduduk Indonesia sekitar kurang lebih 250 juta jiwa kan, kurang lebih itu. Dan itu salah satu terbesar masuk kategori berapa besar ya? 10 besar ya di dunia ya kalau. Pertama kan Cina, emang Asia lah lebih besar gitu. Sedangkan kita kemarin dicekokinnya film-film luar kebanyakan. Nah, kok mereka jadi raja di negeri kita gitu, sedangkan kita harusnya bisa jadi raja di negeri sendiri gitu. Kita hidupin lagi sektor perfilmannya, harusnya juga pemerintah bisa mendukung bisa dalam bentuk dia harus bisa menjadi wasit, memberikan aturan-aturan yang bisa menyehatkan si produser atau si filmmaker dan juga si pebisnis bioskop. Jadi harus balance, karena korelasinya ada banget tuh. Ketika filmnya jelek, orang nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton berarti bioskopnya nggak laku. Sedangkan nggak laku, dia harus bayar sewa kepada penyewa gedung. Nah itu pusing. Nah gimana dari sisi si yang punya bioskop ini, gimana caranya supaya gue bisa bayar sewa gedung, film harus laku. Film harus laku, balik lagi harus bagus. Film bagus mana? Sejauh ini Hollywood misalnya, yang lebih banyak pasarnya lah. Nah, ya harus banyak. Kita harus terus mencoba memberikan sesuatu yang baru, yang bagus. Jangan pernah kering untuk memberikan ide-idenya, karya-karyanya. Gue yakin kok pasti penonton Indonesia tuh nanti makin lama kalau kita menciptakan sesuatu yang bagus, penonton pasti akan datang sendiri. Kalau kita menciptakan sesuatu yang masterpiece atau yang keren, pasti datang sendiri. Indonesia tuh nggak peduli dengan, kadang ada yang bilang daya belinya tiketnya kemahalan segala macam. Buktinya ada yang nonton, ya kan? Hollywood laku-laku aja, iya. Maksudnya di mana ada gula di situ pasti ada semut. Nah gimana caranya kita menciptakan gula nih? Nah ini filmmakernya harus terus berkarya. Kasih yang bagus, jangan kasih yang asal bikin film. Ya aduh budget kita kecil ini, bikin yang udah gini, yang penting. Aduh jangan berharap kita bisa datangin penonton gitu. Itu sama aja kayak nunggu durian jatuh gitu. Itu kan sesuatu hal yang nggak terkonsep. Kalau kita punya konsepnya jelas, karyanya jelas, hasilnya bagus, kita tinggal nunggu. Nanti tinggal kita analisa aja kenapa tiba-tiba nggak ada penonton, apa yang kurang, ceritanya kah, promosinya kah, atau pemainnya atau apa gitu. Tapi yang pernah saya baca memang salah satu kesuksesan dari sebuah film atau tontonan itu, entah itu sinetron atau apapun, pokoknya film itu ada 3 hal yang harus filmmaker punya. Pertama itu skenario, kedua skenario, ketiga skenario. Jadi intinya basicnya ceritanya tuh harus bagus banget. Jadi siapapun yang nantinya memainkan itu, kalau memang udah mateng ceritanya, seharusnya aktor ini terbawa dengan cerita yang bagus ini dan
Sukses.